wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat datang kembali di pelajaran PPKN bersama Bu Uni. Baik, kali ini kita masih di pelajaran 2, yaitu bagian C. Kita akan membahas tentang hak dan kewajiban sebagai warga Indonesia. Nah, siapakah yang disebut warga negara? Dalam Undang-Undang 1945, Pasal 26 ayat 1 disebutkan bahwa yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Baik, langsung saja kita akan belajar tentang hak warga negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Perhatikan pasal-pasalnya ya anak-anak ya. Pasal pertama yaitu dalam pasal ke-27 ayat 1 kita memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Sedangkan di dalam ayat kedua kita berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dalam pasal 28 setiap warga negara berhak untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat. Selanjutnya, dalam pasal ke-29 ayat 2, setiap warga negara bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama serta kepercayaan masing-masing. Selanjutnya, dalam pasal ke-30 ayat 1, setiap warga negara berhak ikut mempertahankan wilayah NKRI dari serangan musuh atau ikut bela negara. Contohnya, ikut daftar di TNI untuk menjaga keamanan negara Indonesia. Pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Baik dia orang miskin maupun orang kaya, berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Dalam pasal ke-33, kita berhak untuk memanfaatkan kekayaan alam Indonesia dengan bijak. Contohnya, mengambil ikan di laut, kemudian memanfaatkan hasil hutan dan sebagainya. Namun tetap kita harus menjaga alam Indonesia. Dan pasal ke-34, setiap warga atau fakir miskin dan anak terlantar itu dipelihara oleh negara. Jadi kalau ada fakir miskin itu berhak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah, dan juga anak-anak yang terlantar itu wajib dipelihara oleh negara. Baik, selanjutnya apa saja sih kewajiban warga negara itu? Nah, dalam pasal 23A, kita wajib membayar pajak dan retribusi. Contohnya, pajak kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan, pajak mobil, pajak penerangan jalan, dan sebagainya. Sedangkan retribusi di sini yaitu pungutan. Contohnya apa? Ada pungutan untuk parkir saat kita berada di pasar itu ada, dan retribusi yang resmi dari pemerintah itu ada kertasnya, biasanya ada tulisan ya anak-anak ya, namanya retribusi daerah. Nah, dalam pasal 27 ayat 1, setiap warga negara wajib menaati dan menjunjung hukum dan pemerintahan. Dalam pasal 28J ada ayat 1 dan 2. Ayat 1, kita wajib menghormati hak asasi orang lain. Sedangkan ayat 2, kita wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar. Dalam pasal 30 ayat 1, setiap warga negara wajib ikut serta dalam membela dan mempertahankan kedaulatan negara atau bela negara. Jadi, bela negara itu tidak hanya hak, tetapi juga kewajiban sebagai warga negara. Dan yang terakhir yaitu dalam pasal 31 ayat 2, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dari SD sampai SLTA atau SMA, dan pemerintah wajib membiayainya. Jadi
Kalau tadi di pasal 31 ayat 1 itu kita berhak untuk mendapatkan pendidikan, maka di ayat kedua kita wajib mengikuti pendidikan dasar dari SD sampai SLTA atau SMA. Lalu, mengapa kewajiban harus kita lakukan? Nah, karena sebagai warga negara yang baik, kita harus menjalankan kewajiban dengan penuh tanggung jawab agar kita memperoleh hak. Apa sih manfaat melaksanakan kewajiban tersebut dengan penuh tanggung jawab? Yang pertama, kehidupan bernegara menjadi tenang, tentram, dan damai. Kemudian yang kedua, pembangunan berjalan lancar karena kita wajib membayar pajak. Kalau pajaknya lancar, maka negara kita akan dapat membangun negara kita dengan baik. Yang ketiga, menambah kepercayaan dari negara lain. Kalau negara Indonesia aman, tenang, dan damai serta maju, maka negara lain akan percaya terhadap kita. Sehingga banyak investor dan wisatawan asing yang datang ke Indonesia. Lalu apa akibatnya jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan? Nah, yang pertama, pembangunan negara akan terhambat. Kemudian banyak keributan dan konflik di mana-mana. Contohnya keributan antar suku, kemudian konflik antar agama di Indonesia, dan juga perpecahan antar warga negara Indonesia. Baik, sekian materi kali ini ya anak-anak ya. Jangan lupa tetap rajin belajar dan tetap patuhi protokol kesehatan. Materi ini kalian bisa baca di buku paket pada halaman 34 sampai 37. Sampai jumpa minggu depan dengan latihan yang akan Bumi berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.